Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana melakukan one sample t-test menggunakan R. Sebelum itu, mari kita bahas terlebih dahulu apa sih one sample t-test itu. One sample t-test merupakan uji T untuk sampel tunggal jika rata-rata suatu variabel tunggal dibandingkan dengan suatu nilai konstanta. Nah, sebelum melakukan one sample t-test, kita harus memastikan data yang kita gunakan memenuhi dua syarat. Yang pertama, yaitu data harus bersifat kuantitatif. Dan syarat yang kedua, yaitu data harus memenuhi asumsi distribusi normal. Mungkin itu aja penjelasan singkat mengenai one sample t-test. Langsung aja kita ke tutorialnya. Untuk tutorialnya yang pertama kita siapin datanya terlebih dahulu. Di sini saya udah siapin datanya di Excel. Di sini ada variabel nomor dan usia. Jadi dari data ini, misal kita ingin mengetahui apakah usia ideal menikah memang tepat 25 tahun atau lebih dari itu. Dari data-data sebelumnya, diketahui bahwa simpangan baku adalah 26 tahun, dan dari 40 sampel yang digunakan, ditemukan bahwa rata-rata berpendapat bahwa usia ideal menikah adalah 27 tahun. Nah, kita di sini bakal ngecek nih, asumsi usia ideal menikah di 25 tahun itu masih bisa diterima nggak sih? Kayak gitu. Kita tentuin hipotesisnya dulu nih. Dari data ini, hipotesis 0 misal usia ideal menikah memang tepat 25 tahun. Dan hipotesis 1, usia ideal menikah bukan tepat 25 tahun. Kita gunakan taraf signifikansinya 5% atau 0,05. Dengan dasar pengambilan keputusan jika nilai p-value lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan tolak H1. Dan jika nilai p-value kurang dari 0,05, maka H1 yang diterima dan H0 ditolak. Kita save datanya terlebih dahulu dalam format .csv ya. Oke. Next, langsung aja buka program R-nya, kemudian panggil data Excel tadi yang udah kita simpan dengan cara ketikin kayak gini nih. Langsung lihat aja di layar. Kemudian kita pilih datanya. Kemudian cek penamaan variabel untuk memastikan kita dalam menulis sintak tidak keliru, karena program R ini sangat sensitif ya. Selanjutnya, lakukan pengecekan normalitas data. Jadi tadi kan udah kita sebutkan bahwa data harus berdistribusi normal ya. Jadi kita cek terlebih dahulu. Kita bisa lakukan dengan menggunakan Blockspot dengan cara sebagai berikut. Nilai dari Blockspot berikut menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Untuk lebih terperincinya bisa dibaca sendiri, bisa dipelajari kembali mengenai uji normalitas dengan R. Setelah terpenuhi tadi asumsi bahwa data berdistribusi normal, kita lanjut ke uji T-nya dengan uji
GT test usia. MU kita gunakan 25 karena tadi kita pakai angka konstantanya tadi 25 dengan alternatif greater. Atau bisa kita pakai less juga nggak apa-apa sih. Conv level itu kita pakai tadi kan taraf signifikansinya 0,05, jadi kita pakai ini di conv levelnya 0,95. Nah, dari output ini kita dapat interpretasikan ya data usia pada p-value yaitu 7,539 E-07 atau sama dengan 0,00075. Itu kan kurang dari 0,05. Nah, berdasarkan dasar pengambilan keputusan tadi, jika nilai p-value kurang dari 0,05, maka H1 diterima dan tolak H0. Dapat disimpulkan data tadi yaitu usia ideal menikah tidak tepat 25 tahun. Di sini juga ada nih alternatif hipotesis. True mean is greater than 25. Jadi rata-ratanya lebih dari 25 tahun. Di sini juga terlihat mean of X-nya 27,425. Kita aja. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan, mohon koreksinya. Dan bisa disertakan saran saya di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.